Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Nah, saat ini saya akan membahas tentang manajemen waktu. Jadi harap kalian menonton dari awal sampai akhir karena ini akan membantu kita dalam memanage waktu kita. Nah, kali ini saya akan membahas, mengapa saya akan membahas ini karena ini akan menjadi resolusi 2021 saya nantinya di tahun yang akan datang, yaitu di tahun yang baru, supaya manage waktu saya itu lebih produktif lagi dan lebih bagus lagi untuk menggunakan waktu yang ada gitu. Orang-orang berkata time is money, tapi menurut saya time adalah kehidupan. Why time is life? Karena menurut saya kalau ketika uang bisa menjadi ketika waktu adalah uang, uang itu tidak bisa menggantikan kehidupan atau waktu kita. Nah, menurut saya waktu itu adalah kehidupan kehidupan karena ketika kita masih diberikan waktu itu berarti kita masih bisa untuk hidup. Nah, ketika kita hidup, kita bisa mencari segalanya, bisa mencari uang, bisa mencari uh, uh, pengetahuan dan lain-lain. Jadi bagi saya adalah time is life. Masalah saya dalam mengelola waktu, apa sih masalah saya dalam mengelola waktu di tahun 2020? Nah, karena menurut saya sangat kurang untuk memanage waktu saya gitu loh dalam menggunakan waktu-waktu yang ada atau waktu-waktu yang sebenarnya harus saya lebih produktif, malah saya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi inilah beberapa masalah yang dalam mengolah waktu di tahun baru. Kerjaan saya itu saya selalu tunda karena eh, kenapa? Karena menurut saya kebanyakan kebanyakan pekerjaan gitu. Sebenarnya sibuk juga bisa dikatakan seperti itu. Cuma dalam hal ini menunda pekerjaan saya sangat ini eh, saya sangat ahli dalam hal ini karena eh, pekerjaan saya itu eh, banyak, kemudian ditambah di asrama, kemudian kampus, dan saya sering menunda pekerjaan. Nah, saya mau nanti di resolusi 2021 ini pekerjaan saya menunda pekerjaan itu tidak lagi saya lakukan. Kemudian handphone. Nah, masalah dalam kehidupan saya dalam manage waktu itu adalah handphone. Salah satunya adalah handphone di 2020 ini. Karena saya bisa main game berjam-jam dan saya bisa memainkan media sosial saya berjam-jam. Namun nggak ada faedahnya gitu. Jadi saya sangat sangat gimana ya eh, meluangkan waktu saya dengan handphone gitu. Saya udah terikat oleh handphone, oleh HP saya, gadget saya gitu. Jadi saya tidak mau untuk berkreativitas lebih produktif lagi gitu loh di tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan mungkin juga karena kelas online ya. Jadi handphone itu segala informasi handphone. Tapi itu tidak menjadi suatu masalah sebenarnya alasan sih. Tapi eh, setahu saya telah meluangkan waktu saya eh, sebanyak tidak sebanyak yang saya kerjakan gitu. Jadi saya meluangkan waktu saya dengan handphone saya. Kemudian yang ketiga ini adalah bosan dan malas ya. Tentu saja bosan dan malas itu ada dalam diri kita. Cuma saya itu kalau misalnya pekerjaannya yang rutin, kemudian apa ya, eh, yang itu aja, kemudian minggu ini minggu itu kemudian itu aja yang dikerjain pasti saya mengalami bosan gitu. Kemudian saya juga akhirnya malas gara-gara bosan melakukan hal ini. Nah, akhirnya saya eh, berlarut-larut dalam kebosanan dan kemalasan dan yang memilih untuk main handphone tadi. Nah, bagaimana sih solusinya untuk resolusi 2021 ini?
Karena kita tahu kita nggak mungkin kan, kita 1 tahun ini sudah di rumah di pandemi, masa kita terus mau seperti itu, kita harus berubah. Kita solusi 2021. Yang pertama itu membuat catatan tertulis mengenai tugas dan memotivasi diri sendiri dan berani berkata tidak. Nah, mengapa saya melakukan hal ini? Mencari beberapa jurnal yang mendukung hal ini karena menurut Suhardianto 2019, strategi penanganan pro prokrastinasi akademik, yaitu menunda-nunda pekerjaan ya ini prokrastinasi akademik ini dia lebih khusus kepada mahasiswa. Jadi mereka menunda-nunda tugas mereka gitu, tugas kita gitu misalnya. Nah, prokrastinasi akademik ini dengan membuat catatan tertulis mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan dan memotivasi diri sendiri. Nah, akhirnya saya membaca hal ini benar juga sih. Karena menurut penelitiannya itu ada beberapa siswa yang eh, membuat hal ini mencatat mengenai tugas-tugasnya, kemudian di list, kemudian eh, beberapa tugas-tugasnya di list baru dikerjakan gitu supaya tidak lupa. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ini juga bagus soalnya ketika saya di 2020 saya males untuk membuat list apa tugas-tugas saya. Akhirnya menumpuk gitu tugas-tugas saya. Akhirnya menunda pekerjaan semakin banyak dan aduh tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi saya setuju dengan menurut Suharyanto ini eh, harus membuat catatan-catatan di sini. Kemudian berkata dia memotivasi diri sendiri. Nah, saya bertanya-tanya motivasi diri sendiri ini gimana gitu. Akhirnya saya mencari tahu lagi bahwa dia berkata kita harus mereward diri kita sendiri. Akhirnya saya berkata, wow, kita harus memberikan hadiah kepada diri kita sendiri, guys. Kalau misalnya dalam seminggu itu katanya kalian udah menyelesaikan berapa list, coba jangan pelit kepada diri sendiri karena eh, kalian juga ingin memotivasi diri sendiri. Sebenarnya saya juga pelit sama diri saya sendiri sih karena saya tidak mendapat reward. Saya tidak mereward diri saya sendiri gitu. Padahal ini sangat penting katanya. Jadi yang kedua ini adalah motivasi diri sendiri dalam mengerjakan ini ya, menunda pekerjaan. Nah, ini juga menurut Devashi Chavarty 2017 saya ngambil di artikel internet katanya say no gitu. Jadi katanya eh, jangan takut untuk berkata tidak gitu. Kita harus memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Nah, saya kadangkala ingin mengambil semuanya sih. Akhirnya saya apa ya? Saya tidak enakan sama orang-orang. Nah, akhirnya saya berkat eh, tidak berani berkata tidak. Jadi saya menerima semuanya. Akhirnya saya stres sendiri. Jadi katanya apa yang perlu diprioritaskan, prioritaskan terlebih dahulu. Nah, ini yang kedua adalah membuat prioritas juga. Ini sama sih untuk HP yang tadi. Nah, menurut Gillian Dionfro 2018 katanya, kebanyakan orang memeriksa ponsel mereka setiap 15 menit atau kurang. Bahkan jika mereka tidak memiliki peringatan atau pemberitahuan atau notification di HP kita itu, kata Larry Rosen. Dan saya pikir-pikir ini benar juga sih, karena ini diambil dari CNBC, artikel di internet saya ambil lah. Jadi saya berkata juga bukan hanya setiap 15 menit sih, saya masa 15 menit terlalu panjang menurut saya. Jadi saya mengambil um, kesimpulan kalau di dalam diri saya kayaknya 10 menit ya. Saya setiap 10 menit saya ngecek HP saya gitu. Akhirnya ini berapa solusi katanya. Yang pertama itu pertahankan jadwal. Kita harus mempertahankan jadwal apa yang harus prioritaskan terlebih dahulu. Saya akan mencoba sih di resolusi 2021 ini. Kemudian matikan notifikasi push sebanyak mungkin. Ya betul sekali karena sekali ada notifikasi di HP kita guys, itu kayaknya membuat kita apa ya penasaran gitu. Nah kemudian hapus aplikasi yang mengganggu dari layar beranda Anda.
Nah, aplikasi yang mengganggu di beranda saya itu game, kemudian media sosial. Tapi menurut saya media sosial juga cukup bermanfaat sih, cuman saya aja yang nggak memanfaatkannya dengan baik. Nah, yang tidak penting menurut saya saat ini adalah game sih. Saya akan harus menghapus itu dari ponsel saya, dan saya sudah hapus. Nggak mungkin. Saya jangan jangan sampai menginstalnya lagi. Oke, kemudian tetaplah bertanggung jawab. Nah, inilah yang sulit katanya. Tetaplah bertanggung jawab meskipun dalam situasi apapun, karena eh, HP itu membuat kita tidak ingin bertanggung jawab lagi, guys. Ini masalah yang ketiga ini adalah masalah bosan dan malas tadi. Saya mengambil solusinya yaitu melakukan kreativitas dan inovasi. Dari beberapa artikel yaitu How to Overcome Boredom. Nah, jadi kata WikiHow 2020, temukan cara untuk menyalurkan kreativitas Anda dengan membaca, menulis, atau membuat kerajinan. Manfaatkan momen-momen membosankan dengan menjadi produktif. Nah, ini sangat sulit, guys. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan yang pertama kita harus kreatif, kemudian ya kreatif dalam segala kebosanan itu pasti eh, kita ingin melakukan sesuatu makanya kita membosankan, tapi yang baru gitu ya, untuk apa eh, untuk menghalangi kebosanan ini kita harus kreatif dengan cara apalah kreativitas yang kita suka gitu. Kalau saya apa ya, membuat channel YouTube sih, apa channel YouTube, video untuk di YouTube sih saya biasanya. Kemudian menjadi produktif saat bosan, produktif produktif seperti apa gitu. Kemudian berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga ini sangat penting karena saya pikir juga selama 2020 saya ini saya kurang berinteraksi dengan orang lain, mungkin karena online kali ya, tapi saya merasa saya kurang berinteraksi dengan orang lain karena sibuk, kebanyakan tugas dan kebanyakan main HP. Sehingga katanya untuk mengurangi kebosanan ini dan rasa malas, kita harus berinteraksi dengan orang lain supaya kita bisa, karena kita adalah orang yang hidup apa manusia yang hidup bersosial gitu. Kemudian yang keempat, menemukan cara untuk bersenang-senang. Nah, menemukan cara untuk bersenang-senang ini bukan berarti kita apa ya, bersenang-senang seenaknya gini gitu sehingga kita melakukan, sehingga kita melupakan tanggung jawab kita, bukan kata, tapi apa yang kita sukai, misalnya bernyanyi, kemudian eh, apa ya, yang membuat hati kita senang itu, namun tidak melupakan apa menjadi tanggung jawab kita. Akhirnya kita harus apa, otak kita itu juga perlu refleksi katanya, refleksi. Eh, saya nonton di ini di Profesor Paul G. Klein. Saya mengikuti kelasnya juga di beberapa video. Jadi katanya inilah ultimate time management. Jadi kita harus kasih time tracker sheet seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini time tracker sheet. Kemudian kita harus juga membuat time span, kemudian start to finish activity, dan sampai selanjutnya gitu. Nah, dengan hal ini kita akan apa? Kita akan terbantu dengan hal ini karena kita sudah mengatur jadwal kita sedemikian rupa gitu. Saya sangat setuju juga sih karena selama ini saya hidup tanpa ada batas-batas waktu gitu. Kalau main game misalnya gitu. Jadi hal ini akan membantu sangat kita dalam hal ini. Jadi ini udah dikasih time tracker sheet-nya. Saya download dari Google-nya kemarin karena saya nonton kelasnya juga, soalnya kelasnya itu sangat bermanfaat juga time management, guys. Saya lakukan ketika tidak berjalan yang saya harapkan. Astaga, sepertinya ini sangat sulit. Namun saya akan mencoba lagi tanpa menyerah. Mencoba lagi tanpa menyerah, saya tidak akan menyerah. Karena saya tahu kalau saya menyerah, saya akan kehabisan, bukan kehabisan waktu sih, tapi ya saya percaya itu kehabisan waktu, kemudian saya akan gagal. Nah, tapi ketika saya mencoba lagi, walaupun gagal lagi, saya akan berusaha semampu saya akan memberikan yang terbaik, saya akan melakukan berapapun harganya saya akan bayar.
Kemudian mencari seseorang yang bisa menolong saya. Nah, eh, ini membantu saya juga. Biasanya teman-teman saya memotivasi saya. Biasanya saya semangat kalau ada orang-orang di sekeliling saya itu yang time managementnya itu bagus gitu. Jadi ketika saya melihat mereka time managementnya ini gitu, mereka begini, mereka begitu, saya juga nanti ikut-ikutan gitu. Sehingga saya harus mencari seorang yang seperti itu. Kemudian take action with pray. Ya, kita dalam manusia yang tidak sempurna, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan gitu. Sesuai ekspektasi saya, yang pertama adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya selama ini memotivasi diri saya itu untuk kuliah saya, untuk dosen saya, untuk diri saya, untuk keluarga saya ternyata salah. Jadi saya motivasi yang pertama itu adalah kita harus melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Oke. Yang ketiga adalah berikutnya adalah pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya yakin Bible atau Alkitab dan dengan doa saya akan terus bersemangat walaupun nanti tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Nah, inilah beberapa referensi yang saya ambil ada dari Devan Sparta, Gillian Onford, Mas Suharyanto, WikiHow, dan beberapa gambar yang saya ambil tadi ada di website ini. Kemudian saya mengambil dari kutipan Alkitab, dan yang terakhir by Prof. Paul Jim, yaitu video kelas yang saya tonton. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa terus kembali ke website saya. Mungkin ada beberapa informasi dan ke YouTube saya juga guys. Terima kasih, bye bye.